Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, pertemuan hari ini di Surau Jepara dalam uraian kajian tasawuf Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sholat khusyuk, karena pentingnya sholat yang diterima adalah yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh telah bahagia orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Sholat khusyuk itu ada caranya, syarat ukurnya. Pertama harus kenal yang disembah. Kemudian harus tahu kiblatnya. Pertama harus kenal yang disembah. Kalau tidak kenal yang disembah pasti tidak akan bisa khusyuk. Kedua harus tahu kiblatnya. Karena ada kiblat jasmani dan kiblat rohani. Kiblat jasmani adalah Ka'bah. Otomatis orang sholat madhep kiblat. Badannya yang madhep kiblat. Rohaniyahnya itu harus punya kiblat. Apakah rohaniyahmu kau hadapkan ke Ka'bah juga? Maka itulah syirik itu namanya. Rohaniyah punya kiblat tersendiri. Gitu Mbah Ki? Ya betul. Maka dari itu untuk kita itu supaya bisa khusyuk, rohaniyahnya harus kau carikan kiblat. Siapakah dan apakah kiblat rohani itu? Ya. Maka kamu harus mencari wasilah, yaitu guru rohani, guru spiritual, guru mursyid, dengan menghadapkan dan menyamakan frekuensi dan gelombang dan rasa kita sambungkan kepada guru rohani. Kalau tidak punya guru rohani, pasti tidak bisa khusyuk sholatnya. Karena untuk bisa khusyuk bagi sholatnya orang mukmin itu pasti mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'mini. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin, artinya naik dimensi rohani. Itulah sholat khusyuk. Jangan terkecoh panjenengan sedaya dalam mengerjakan sholat khusyuk itu yang kamu tata hanya jasmani saja. Karena yang sampai ke Allah tidak jasmanimu, tapi rohanimu. Yang sampai ke Allah tidak rukuk sujudmu itu tidak, tapi isinya. Isinya sholat itu ada rohnya atau enggak? Rohnya itu apa? Rohnya adalah hakikatnya. Ada hakikatnya enggak? Lah hakikatnya. Maka syariat dan hakikat itu harus berjalan bersama-sama. Syariat adalah urusan horizontal, hakikat adalah vertikal. Kalau kedua-duanya bisa bertemu, bisa berjalan bersama, akan mendapatkan, yaitu keduanya akan bertemu garis yaitu yang namanya ma'rifat. Garis ma'rifat, pertemuannya syariat dan hakikat akan menemukan ma'rifat. Jadi yang sampai ke Allah itu tidak ibadah syariat,
Karena ibadah syariat adalah hukum-hukum dunia. Bagaimana sholatnya bisa rapi, bagaimana sholatnya bisa menetapi syarat rukun, anteng, dan lain-lain, menjaga tomakninah. Itu adalah hukum-hukum syariat. Hanya membahas batal dan sah, membahas haram, halal, makruh, dan lain-lain, itu hukum syariat. Hukum syariat tidak membahas tentang diterima dan tidaknya. Itu tidak tahu hukum syariat. Yang membahas diterima dan tidaknya ibadah adalah di level hakikat. Maka tingkatkanlah ibadahmu ke level hakikat dengan bimbingan guru mursyid, guru rohani yang sebagai sebagai kiblat rohani. Karena ini wajah tu wajhiyah, kau hadapkan wajahku kepada sang pencipta bumi dan langit, yaitu apa? Lewat wasilah guru rohani. Karena ada hadis menjelaskan qalbul mu'mini baitullah, hatinya orang mukmin itu rumah Allah. Kalau hatinya sudah ditanami nur, yaitu nur Rasulullah atau nur yang mana mursyid. Mursyid itu tidak manusia, Rasulullah juga tidak manusia. Itu keduanya adalah sama, yaitu nurnya Allah. Hanya beda nama saja karena beda zaman. Kalau sekarang itu namanya mursyid, kalau zaman dulu, zaman Nabi itu Rasulullah. Nur itu menempati pada seorang manusia yang dipilih Allah, yang menjadi wali yang mursyida. Itu pasti ibadahmu akan terbimbing dengan guru mursyid. Ketika kau samakan frekuensi dan rasanya, maka akan terangkat rohaniyahmu dengan yaitu adaptasi robitoh. Jadi tidak asing lagi dalam tarekat itu ajar robitoh. Robitoh yaitu menyamakan gelombang dan frekuensi kepada guru rohani atau guru mursyid. Itu supaya bisa khusyuk. Sekali lagi, supaya sholatnya bisa khusyuk, harus tahu kiblat dan juga kenal yang disembah. Kalau tidak kenal yang disembah, otomatis dalam kamu beribadah itu tidak akan sampai dan hanya kamu menyembah angan-anganmu saja. Kamu tidak kenal yang kau sembah. Seperti contoh ketika kamu menembak, sasarannya harus kamu kenali dulu. Kalau kamu tidak kenal yang sasarannya, yang barang yang kau tembak, kok lantas kamu tembakkan, pasti akan meleset karena tidak tahu sasarannya. Ibadah juga begitu. Kalau tidak kenal yang kau sembah, pasti akan tersesat ibadahmu. Kalau tersesat, pasti akan disamber iblis. Yang nyamber, yang make akan disamber oleh iblis. Itu sudah otomatis. Jadi ada, maka dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka awal itu diuntukkan orang yang sholat tapi sholatnya lalai. Lalai itu tidak mengenal yang disembah, tidak kenal Tuhan. Nah itu akan dapat neraka awal. Jadi ini pentingnya sholat khusyuk. Jadi di sini adalah metodologi Thariqah Nasabatul Khalidiyah mengajarkan sholat supaya bisa khusyuk, supaya bisa kenal yang disembah. Semoga bermanfaat. Apa ada pertanyaan, Mbah, yang lain? Tidak ada. Ya, monggo Pak Malkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam tarekat ini kan, masalah itu ada beberapa susunan ya dari Allah, Rasul, kemudian Rasul minkum dah. Harus bisa bisa dikenali dengan wasilah itu.
Kalau orang awam sekarang ini wasilah iku apa, itu pada ke wali-wali songo atau para wali ini tuh. Ini kan harus dijelaskan bagaimana wasilah sebenarnya gitu. Ya, oke. Wasilah dan tawasul. Nah, kalau kita ziarah ke makam wali-wali itu tawasul ya, pekerjaan tawasul. Itu tidak berarti di situ itu merupakan wasilah, hanya wasilah untuk supaya doamu dikabulkan. Itu saja. Artinya apa? Itu juga kalau kamu tidak kenal kepada Tuhan, kamu tidak mempunyai guru rohani, ketika kamu ziarah ke makam wali-wali, ya, itu bisa juga bacaanmu disamber iblis. Betul. Nah, bacaanmu disamber iblis. Saya juga sering merasakan sendiri. Zaman dulu ketika saya belum masuk di sekolah ini, Toroqah ini, dan zaman sekarang setelah saya masuk di rekod ini, ketika saya mengerjakan ziarah-ziarah ke makam wali, itu lain rasanya. Kalau zaman dulu ketika saya ziarah itu, ketika saya pulang itu ada balasan mimpi-mimpi yang saya aturkan ketika ziarah tawassul, itu ada balasan. Tapi sekarang tidak ada apa-apa, tidak ada balasan, terus bersih. Artinya apa? Orang ziarah ke makam wali kalau tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah, itu bacaannya bisa disamber iblis, disamber khodam. Bacaannya bisa disamber khodam. Artinya apa? Bisa juga kamu berdoa itu diijabah. Yang mengijabah tidak Tuhan. Bisa juga yang mengijabah itu iblis. Nah, jadi bisa. Iblis pun bisa mengijabah doamu. Ketika kau tidak kenal Tuhan, kemudian kamu berdoa, kok kamu diijabah, itu pasti yang mengijabah itu tidak Tuhan, itu iblis. Suatu contoh, kalau kamu mengirim surat pada seseorang yang kamu tuju, ketika surat itu tidak sampai kepada orang yang kamu tuju, kok kemudian ada balasan, pasti yang membalas itu tidak orang itu. Nah, pasti orang lain. Jadi ada doa yang disamber iblis, amalan-amalan yang disamber iblis, ketika itu kau anggap Tuhan yang mengijabah itu Tuhan. Itu banyak sekali. Zaman sekarang luar biasa. Iblis itu menggoda manusia, itu luar biasa. Artinya kalau kamu tidak mempunyai guru, yang guru itu tidak bisa mengalahkan iblis, pasti kamu bisa tersesat. Jadi carilah guru yang bisa mengalahkan iblis. Siapa itu? Yaitu nurnya Allah yang di bumi, yang dibawa oleh para nabi atau sekarang para guru-guru mursyid. Kalau gurumu itu masih sebatas manusia saja, pasti kalah dengan iblis. Pasti. Yang bisa mengalahkan iblis adalah nurnya Allah yang dibawa oleh manusia, sang kekasih Allah, yaitu guru-guru mursyid, wali-wali mursyid atau para rasul. Tadi guru itu berlevel-level ya. Ada guru syariat, hanya mengajarkan tentang hukum-hukum, tapi dia tidak bisa menghantarkan untuk mengenalkan kepada Tuhan. Hanya sebatas pandai ngomong, pandai pidato, mulai ngaji ilmu syariat dan hukum, tapi tidak bisa menghantarkan rohmu untuk mengenal Tuhan. Itu ada, malah banyak sekali zaman sekarang. Malah sedikit itu guru-guru yang arif billah yang bisa mengenalkan Tuhan. Jadi begitu Pak Malkan ya. Ya, makasih. Ya. Sekian urian kami dalam pertemuan hari ini. Ini adalah tentang metodologi Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara cabang Jepara. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ilahi an la maqsudi wa ridha matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.